Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, amin. Judul yang diberikan kepada saya atau tema yang diberikan kepada saya itu kuasa dari tempat rahasia. Ya, tempat rahasia yang kita miliki adalah ruang doa kita. Saudara, saat kau punya tempat yang tersembunyi, in the secret place, percaya ada kuasa, ada pertolongan, ada mujizat, ada keajaiban. Setuju, katakan amin. Nah, mengapa kita berdoa, saudara? Mengapa kita harus berdoa hari-hari ini? Lukas pasal 18 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa mereka harus senantiasa berdoa dengan tidak jemu. Saudara, mengapa kita berdoa? Berada di dalam tempat yang rahasia. Karena berdoa itu perintah daripada Tuhan. Sama-sama katakan perintah Tuhan. 1, 2, 3. Perintah Tuhan. Ya, kalau kita sebagai orang tua kasih perintah sama anak-anak kita. Ayo belajar yang rajin. Jangan main HP terus. Nah, kita kasih perintah gitu, saudara. Nasihat, perintah. Bahkan jangan keluyuran malam. Habis pergi langsung balik. Kasih nasihat, kasih perintah yang baik. Kadang juga dokter kasih perintah, kasih nasihat. Kalau sakit dikasih obat. Aduh, nyesel banget secara secara manusia itu menyesal. Tapi mungkin di mata Tuhan, Pastor Riono udah selesai tugasnya dalam dunia ini. Namun kalau manusia itu kan mikir-mikir, aduh kenapa kok punya tekanan darah tinggi, gak minum obat, atau minum obat tapi bolong-bolong, diganti Paramek, ya ada yang ngomong gitu, ada yang, tapi dari semuanya itu saya percaya ada rencana Tuhan yang lebih baik daripada rencana manusia. Tugasnya udah selesai. Udah ketemu Bu Erika di surga. Reunian di sana. Ya saudara, buat kita mati itu adalah untung. Ketika kita hidup untuk Kristus, mati itu sebuah keuntungan. Tutup mata dalam dunia ini, melek mata di surga. Pastor Yono sudah gak sakit lagi, gak pusing-pusing lagi. Diganti tubuh yang baru, digantikan rumah yang baru. Pasti lebih bahagia. Karena firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang meninggal sejak sekarang. Ya pasti bahagia karena itu firman Tuhan. Nah saudara, sering kali ada nasihat-nasihat yang dokter juga katakan harus begini, tapi kita gak taat mungkin. Pernah juga waktu saya di kemo, lalu saya harus minum obat. Namun karena saya ini sulit sekali nelen obat, sehingga obatnya gak saya minum. Dan akibatnya kanker itu muncul kembali. Ya, kalau kita gak taat, sesuatu yang buruk seringkali terjadi. Hari ini Tuhan ingin saudara untuk berdoa. Dan ini merupakan perintah daripada Tuhan. Jangan jemu-jemu. Jangan padam. Terus berdoa. Sebab saat saudara berdoa, percaya ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Percaya, katakan amin. Taat akan perintahnya. Yang kedua sekarang, mengapa kita berdoa? Karena pencobaan itu menjauh dari hidupmu. Yesus berkata bahwa jauhkanlah dari pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat kan.
waktu doa Bapa kami. Saudara, saat engkau berdoa, pencobaan itu menjauh. Ya seringkali kita itu nggak mau sih kena pencobaan. Tapi datang juga yang namanya pencobaan dan bawa teman-temannya, bawa pasukannya. Yuk dibaca dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah. Ayo doa baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat. Tetapi tubuh lemah. Amin. Nah saudara, berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Ya siapa yang suka masuk dalam pencobaan? Kita enggak mau masuk dalam pencobaan. Siapa yang mau sakit kanker? Siapa yang mau sakit ginjal harus cuci darah seminggu 2 kali? Siapa yang mau alami sesuatu yang buruk? Enggak ada yang mau. Hari-hari ini banyak berdoa. Sebab saat engkau berada dalam tempat yang tersembunyi, di situ ada pertolongan, ada perlindungan, ada proteksi Tuhan. Masuk dalam ruang rahasia. Saya mau putarkan videonya Pak Andi. Silakan multimedia. Percaya boleh tidak, ketika kecil saat saya duduk di bangku kelas 3 SD di Surabaya, mata saya tiba-tiba juling. Waktu bangun pagi, semuanya kelihatan jadi 2. Saya kaget, ibu saya yang tahu juga kaget. Karena waktu itu kami masih tinggal di garasi rumah orang dalam kesulitan ekonomi. Di satu sisi ibu saya dengan perjuangan untuk mendapatkan nafkah, di lain sisi dia lihat anaknya juling, penderitaannya makin bertambah. Kami sudah ke dokter, tapi dokter juga hanya ngasih salep, ditutup, dan dokter bilang tidak ada janji untuk bisa membuat mata saya kembali normal. Ibu saya menangis, saya juga menangis, karena kata orang waktu itu, juling tidak bisa disembuhkan. Maka sejak itu di sekolah maupun di dalam kegiatan bermain di tempat tinggal saya menjadi bahan olok-olok, menjadi bahan tertawaan teman-teman. Saya dibully. Itu sesuatu yang sangat membekas, sangat menakutkan dalam hidup saya waktu itu. Sehingga saya mulai mengurung diri. Karena saya tidak mau jadi bahan olok-olokan teman kalau saya berada di lingkungan teman-teman. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu saya? Setiap malam dia berdoa. Bahkan ibu saya sering menyanyikan satu lagu gereja yang sampai sekarang saya ingat. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan bila ku hidup yang suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi itu doa seorang ibu. Dan setelah beberapa bulan, satu hari saya bangun, tiba-tiba mata saya kembali normal. Boleh percaya boleh tidak, saya waktu itu tidak sadar bahwa ini adalah kekuatan doa seorang ibu. Sehingga mata saya yang tiba-tiba juling kembali normal. Dan kalau Anda masih belum percaya, ada cerita berikutnya berkaitan dengan kakak saya. Kakak saya juga begitu, kakak perempuan. Tiba-tiba satu hari dia jatuh, lumpuh, dan orang bilang bahwa itu adalah polio. Tapi di usia di mana dia sudah remaja, sekitar 15 tahun waktu itu, dan tiba-tiba dia nggak bisa berjalan. Bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, dokter juga tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya dia harus jalan dengan memakai tongkat. Kembali lagi ibu saya berdoa setiap malam sambil menggosok kaki
kakak saya ini dengan minyak banleng. Saya nggak tahu kalau Anda hidup di zaman dulu ada obat tawon, minyak tawon namanya banleng. Nah itu digosok-gosok sambil dia terus berdoa, minta kesembuhan pada Tuhan. Boleh percaya boleh tidak lagi, kakak saya pada satu hari bangun dan dia langsung bisa jalan. Itu mujizat yang luar biasa. Satu cerita lagi untuk menambah keyakinan Anda bahwa betapa hebatnya doa. Betapa sebuah doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi satu hari kakak saya yang polio ini sudah punya anak kena kanker dan dia harus dioperasi. Jujur secara ekonomi akan sulit bagi kami untuk membiayai pengobatan kakak saya yang kanker payudara. Karena waktu dokter menyodorkan angka untuk membiayai operasi itu, kami semua terhenyak, terlalu besar. Tapi saya berdoa, Tuhan sebagai manusia saya sudah tidak tahu lagi harus mencari jalan keluar seperti apa. Tapi karena aku percaya Engkau ada, tolong bukakan jalan. Itu hanya dalam waktu 1 malam. Tiba-tiba saya dikontak oleh teman, saya diminta jadi pembicara dan kemudian dapat honor dengan nilai yang sama persis dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kakak saya. Jadi hari itu saya bilang sungguh luar biasa. Jadi bayangkan honor yang saya terima sama persis, tidak kurang 1 sen pun, tidak lebih 1 sen pun dengan biaya yang harus saya bayarkan untuk biaya operasi kakak saya. Ini kekuatan doa yang luar biasa. Dan masih banyak cerita seperti ini yang bisa saya ceritakan. Karena itu jangan remehkan kekuatan doa. Anda boleh lemah dalam iman. Tetapi ketika Anda mendengarkan cerita-cerita seperti ini, saya harapkan selain iman Anda bertumbuh semakin kuat, tapi Anda percaya akan kekuatan doa. Setelah dewasa, setelah menikah, punya anak, ada kebiasaan kami yang tidak pernah kami tinggalkan, yaitu memulai hidup dengan berdoa, kemudian malam sebelum tidur berdoa, dalam perjalanan kami berdoa, setiap ada kesempatan, apakah itu makan malam bersama anak-anak, bersama istri, kami semua berdoa. Jadi hidup kami itu selalu dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa, dan dalam menghadapi semua persoalan kami selalu berdoa. Kami yakin akan kekuatan doa. Dan cerita-cerita seperti ini pasti Anda sudah banyak dengar. Jadi apapun agama kita, apapun keyakinan kita, kalau Anda mendengar cerita seperti ini, selemah apapun iman Anda, tapi saya hanya ingin menegaskan hari ini bahwa doa itu sungguh luar biasa. Kekuatan doa itu dahsyat sekali. Karena itu saya berharap siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, ayo kita memulai sesuatu dengan doa. Karena doa itu akan membuat hidup kita lebih baik dari hari ke hari. Apapun yang kita usahakan, kita iringin dengan doa. Kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, tadi dikatakan apapun keyakinanmu, apapun agamamu. Nah kita kan ada Yesus. Saat kita berdoa, disertai dengan kuasa Yesus, Roh Kudus. Saat kita percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh kita manunggal, bersatu dengan Roh Kudus yang dahsyat itu. Maka akan ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Engkau dilepaskan dari setiap pencobaan, daripada yang jahat, dari sakit penyakit apapun. Percaya katakan amin. Amin. Saudara, doa dan doa dan doa. Sampai hari ini kalau saudara lihat Bu Hana masih berdiri di mimbar dan bisa sehat. Tadi pagi jam 10 melayani kaum wanita di Surabaya. Berangkat jam 8, jam 10 ibadah. Sampaikan firman jam 11. Langsung ibadah selesai jam 12 balik ke Malang lagi. Sampai di Malang jam 2. Istirahat sebentar dan hari ini berdiri lagi di depan saudara. Dan dengan kekuatan Tuhan. Tadi Pastor Yusa suami tanya, capek mah? Enggak,
ngantuk. Oh ya, semangat mah. Ya, hari ini 2 kali saya khotbah Surabaya, Malang, Surabaya. Itu karena kekuatan doa yang memberikan kekuatan buat setiap saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang sudah kena kanker itu biasanya loyo, lemes, mual, capek sedikit, pingsan. Kayak teman saya itu saudara nggak bisa aktivitas. Ya capek sedikit udah muntah, capek sedikit udah pingsan, capek sedikit pusing. Ya kalau saya lapar pusing baru. Kayaknya semua lapar pasti pusing. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, percaya saat engkau berada di tempat rahasia yaitu berdoa, pencobaan dilepaskan dari hidup saudara. Setuju katakan amin? Terus yang ketiga sekarang Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Yuk dibaca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Doa yang sungguh-sungguh, ya terus 1, 2, 3. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar besar kuasanya dan manfaatnya. Amin. Boleh tepuk tangan buat ayat ini? Amin. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar besar kuasanya dan manfaatnya. Saudara adalah orang yang sudah percaya Yesus. Saudara bukan orang yang terkutuk. Bukan orang yang berdosa lagi. Engkau di dalam nama Yesus sudah dibenarkan. Posisimu, statusmu orang benar. Dan firman Tuhan katakan doa yang sungguh-sungguh dari orang benar besar kuasanya dan besar manfaatnya. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Amin. Pasti berhasil. Firman Tuhan katakan besar kuasanya, besar manfaatnya. Jangan enggak doa. Bangun tidur, ada doa pagi dilayani oleh mantuku. Jam 5 ikuti di YS Media. Doa. Siang ada doa, malam ada doa. Mau makan, ucap syukur. Jangan langsung kelihatan ikan atau pecel lele langsung. Terus setelah habis iya lupa doa. Tuhan terima kasih, aku lupa doa. Siapa yang sering seperti itu? Ya nggak ada di sini, Surabaya banyak. Ya saudara, seringkali kita sudah dikasih makan, dapat makan, dipelihara oleh Tuhan. Kita lupa untuk mengucap syukur. Terima kasih buat keluarga, terima kasih buat nafas yang masih ada. Terima kasih buat makanan. Malam hari ini saya mau ingatkan, jangan lupa untuk berdoa. Karena besar kuasanya dan besar manfaatnya. Saya punya ponakan yaitu Pak Yusak suamiku, Pak Yusak ya suamiku ya. Pak Yusak itu punya kakak namanya Pak Edi. Pak Edi ini punya anak namanya Ervit. Nah, Ervit ini anak yang pertama menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 7 tahun. Kemarin ini, tahun ini baru dikasih anak. Dan kakak dari Pak Yusak ini kan cucu baru 1. Jadi wah seneng gitu saudara. Lah kalau Pak Yusak udah 8. Udah banyak. Jadi ya karena banyak jadi ya lahir gitu aja. Karena sedikit kebatinan gitu. Kalau seneng gitu nggak kelihatan. Kalau susah nggak kelihatan gitu. Nah kalau dapat cucu, kalau saya kan wah lebih kelihatan gitu saudara. Kalau suamiku lebih agak pendiam gitu. Nah ini kakaknya si Pak Yusak ini begitu dapat cucu sama karena satu aliran ya. Jadi dapat cucu gimana Pak Edi? Ya biasa. Tapi istrinya kayak saya, heboh, wah senang sekali. Wah bersyukur 7 tahun baru punya cucu. Saya 8 cucunya. Ya saudara, tapi lihat 7 tahun akhirnya toh dengan doa. Tuhan menjawab apa yang menjadi keinginannya.
Tadi di launch mertuanya dari yang WL ini, Ibu Amel. Saya sebut Ibu Amel karena kecil-kecil anaknya 4. Ya, Ibu Amel ini dari Surabaya. Papa mertuanya ini kemarin stroke, lalu didoakan. Sebelumnya dia belum terima Tuhan Yesus, nolak Tuhan Yesus. Tapi waktu sakit stroke didoakan, terima Tuhan Yesus. Hari ini mertuanya Ibu Amel ini tadi sembuh. Mujizat terjadi. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, amin. Saudara, saya sampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Biar engkau tidak menjadi pribadi yang lemah, yang putus asa. Terus percaya sama Tuhan. Terus berharap sama Tuhan. Yuk lihat videonya Pak Yono yuk. Yang terakhir kemarin. Ya silakan multimedia. Pesan-pesan terakhir. Ibadah Minggu jam 7. Semua orang yang datang kepada Yesus dan percaya akan kuasanya, semuanya ditolong oleh Yesus. Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kau sendirian. Dia akan tetap bersama-samamu. Dia akan memeluk saudara. Dia akan mendekap saudara. Dan akan memberikan rasa aman kepadamu, memberikan jalan keluar kepadamu. Kalau orang di sana berani percaya, beriman bahwa Tuhan tetap memelihara, masa kita akan takut? Kalau Yesus sudah lahir di hati kita, hidup di hati kita masing-masing, kita tidak usah takut. Katakan amin. Wariskanlah iman kepada anak cucu kita. Iman kepada Kristus. Dan itu warisan bukan hanya dinikmati di dunia, tetapi dinikmati sampai kepada kekekalan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang pasti saudara, Tuhan itu sanggup membuat segala-galanya baik. Kalau sudah merasakan Ini minggu kemarin seolah-olah ya. Tuhan meninggalkan saudara, dengar saudaraku, Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Itu Pastor Gary maju. Yesus ada di hatimu. Tepuk-tepuk, udah Pak. Dan Ngomong. dia tidak pernah meninggalkan terus ngomong terus, satu detik pun. Bukan 1 jam, bukan 1 hari. Setiap detik, tiap saat dia sekarang hidup dan tinggal di hatimu. Dia Immanuel, Elohim yang menyertaimu selama-lamanya. Ketika engkau berjalan, dia ada dalam hidupmu. Ketika engkau sedang menangis, Yesus ada di hidupmu. Ketika engkau sedang luka hati, Yesus ada dalam hatimu. Dia hidup, dia berkuasa, dan dia akan menuntun setiap langkah dan jalan hidupmu. Kehilangan sih. Kehilangan. Tapi firman Tuhan katakan dia lebih bahagia kok. Ya kalau orang yang kita kasihi hidupnya lebih bahagia gimana? Ya udah direlakan karena ketemu Tuhan. Dan pasti dia pasti lebih bahagia karena gak sakit lagi, gak capek lagi. Ingat pesan dari Pastor Abraham Sriono, jangan ada yang lemah, jangan ada yang putus asa. Biar setiap saudara semua di sini kuat dan percaya engkau tidak ditinggalkan. Immanuel, Tuhan selalu besertamu. Setuju katakan amin? Sama-sama katakan Tuhan besertaku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuhan besertaku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Makasih Roh Kudus, saat kami berdoa kami percaya. Doa adalah perintah. Doa menjauhkan kami dari setiap pencobaan. Saat kami berdoa, kuasa, mujizat boleh terjadi malam hari ini dalam
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu ke atas, berkata-kata dalam bahasa roh. Shikiralaba syararalaba sikiralaba syararalaba. Oralaba syararalaba. Sikiralaba syararalaba. Sembah kau Yesus, sembah kau Yesus, sembah kau Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Oh,
Jamalah setiap anak-anakmu malam hari ini yang berdoa. Tuhan, saat ini kami angkat tangan kami. Kami percaya pertolongan-Mu, keajaiban-Mu, Kau akan nyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang miskin Kau berkati, yang lemah Kau kuatkan. Dalam nama Yesus ada pemulihan, ada pertolongan, ada mujizat yang terjadi. Malam hari ini kemenangan-Mu turun atas setiap kami. Sekarang angkat kedua tangan saudara dengan iman, terima pertolongan Tuhan. Oh, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat, terima kesembuhan mengalir. Mari berkata-kata dalam bahasa roh saudara. Bangun iman, percaya. Percaya. Setiap masalah tidak melebihi kekuatan kami. Firman-Mu berkata ada jalan keluar, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, yang buruk pasti mendatangkan kebaikan. Oleh bilur-bilur Yesus, Kau sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Elohimku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kelimpahan dalam Kristus Yesus. Rancangan-Mu buat hidup kami bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya
Kami percaya apa yang kami ucapkan terjadi. Engkaulah perlindungan kami dan Engkau tidak akan tinggalkan kami Tuhan. Makasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan sebentar kami akan memberi yang terbaik, bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Dan di dalam nama Yesus, haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk saudara.